Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan diskusi alam. Kali ini gue bakal ngebawain sebuah cerita ya. Iya. Mungkin ini bakal seru ya buat menonton yang di rumah. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama diskusi alam. Kali ini kita bakal podcast tentang pengalaman yang dimana Bang Doai langsung terlibat dalam cerita yang bakal Bang Doai ceritain. Seperti yang lo lihat, gue udah bersama Bang Doai. Gimana Bang? Cerita dan awal mulanya nih Bang. Ceritanya ini benar-benar pengalaman hidup gue yang waktu itu benar-benar pertama kali gue alami. Nah situ gue benar-benar terlibat, bukan cuma perorangan atau berapa orang, tapi dalam keluarga itu semua terlibat di dalam cerita ini yang bakal gue ceritain langsung nanti. Di awalnya cerita itu di tahun 2016. 2016. Iya. Sekitar berapa tahun tuh Bang? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahunan. Nah awal-awalnya sih kita nggak tahu, dan juga nggak tahu bakal terjadi dan terlibat gue di pengalaman ini loh. Pengalaman yang seumur hidup gue, yang bener-bener gue alamin ini baru sekali, dan itu yang gue rasain benar-benar luar biasa, dan perjuangan juga sangat luar biasa, bukan dari pribadi tapi semua yang terlibat dalam pengalaman itu berjuang dengan keras, bukan sekedar berpikir, sekedar fisik, tapi benar-benar otak dan kebijakan kita dalam untuk memutuskan rantai suatu kegelapan di situ. Oke Bang, bentar gue putus dulu Bang. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nah awalnya itu selesai maghrib, seorang teman yang dulu udah bener-bener hampir gak ketemu tiba-tiba ngirim pesan. Waktu itu pesan lewat WA. Iya. Dulu udah ada WA Bang? Udah ada, tapi nggak secanggih sekarang, nggak secanggih zaman sekarang. Dan itu ya sekedar kita ngobrol ngajakin ngopi. Wah gimana kabar lu, gini kata gitu. Oke. Main ke sini kata gitu. Kemana tuh? Ke rumah lah kata gitu. Gak lama ya kawan nanya, emang lu di mana sekarang? Terus sekarang dia datang Tangerang kata gitu. Oke kata gitu. Gue jemput ya kata gitu. Oke. Dan gitu akhirnya gue kirim. Waktu itu nggak kayak zaman sekarang, nggak secanggih sekarang, nggak ada serlok-serlokan. Itu kita kirim alamat, patokannya di sini nanti gue tungguin di sini. Oke jadi akhirnya Isa hari malam apa itu gue dijemput sampai jam 9, sampai rumah kawan jam 9, kalau masuk gitu jam 9 setengah puluhan kurang deh gitu. Sampai seperti biasa gue sampai duduk teras, gue silaturahmi dulu sama orang tuanya, udah lama saking gak ketemunya gitu ya kan. Sama dia tuh ayo gue santai-santai di teras seperti kayak biasa, kita kayak gini lah, kita ngopi ngobrol gitu. Dan di awalnya itu gue nggak punya firasat apapun di situ, dan teman gue juga nggak punya gelagat kayak ada yang disembunyikan, seperti biasa aja udah gitu. Oh jadi emang dari awalnya tuh cuman pengen bertemu lah, temu tangan gitulah ya. Tangan kayak seperti ini, kita ngopi ngobrol gitu aja, ngobrol terus kira-kira udah lama itu obrolan. Kita duduk teras, udah pokoknya obrolan itu udah bener-bener udah enak gitu, udah menarik, udah ke bawah suasana gitu tengah malam. Nggak ya tiba bahwa gua anggap ini tiba awal dari cerita ini, tiba di itu juga, di malam itu juga tiba ini awal cerita. Dari pangkal ceritanya ini juga gue rasain itu malam juga. Gimana tuh Bang? Kayaknya boleh ngobrol asik, tiba-tiba ada seseorang lewat pakai motor negar temen gue. Nomor posisinya itu temen gue di sini, motor itu lewatnya begitu tuh. Lalu otomatis pandang gue langsung plong ke belakang itu posisi. Pas dia lewatnya apa, langsung dia berlalu gitu pergi. Terus di situ gue bengong, dan pikiran gue itu buntu di situ, dan percaya nggak percaya. Nah gue berpikir itu nggak salah apa yang gue lihat, itu nggak salah apa yang diboncengin. Di situ gue diem gitu ya kan. Gue diem berapa lama itu, berapa detik itu gue diem.
tiba-tiba temen gue negur, gue kaget. Ini gue bilang, itu nggak salah diboncengin tadi. Temen gue diem, lalu bilang, apa yang lu lihat itu nggak salah, berarti sama lu lihat sama sepupu gue. Maksudnya sepupu gue sama apa yang dilihat sama lu. Yang cewek itu diboncengin, iya yang diboncengin. Begitu. Itu anak mana ya katanya? Tengah belakang. Tengah belakang. Begitu. Gue bilang, gue aneh lu kata gitu. Gue bilang, ini kejadian aneh, gue itu kejadian aneh. Begitu. Kok bisa sih seorang manusia bonceng dengan sosok itu? Begitu. Itu bonceng itu tuh. Nah itu yang gue yang gue nggak habis pikir, sosok itu tampak, siapapun bisa melihat. Jelas bang, Jelas. Dari seperti kayak bener-bener cewek lah kayak seperti gitu. wanita biasa. Nah, Tapi waktu itu posisinya itu gue nggak jelas bang. Posisi itu cewek kan boncengin belakang, cowok pasti boncengin begitu ya, iya. boncengin jalan gitu. Ini pas habis cerita seperti itu, Anya juga berpikir keras terus sih kata. Emang kok aneh sih, kok aneh kata gitu. Apa yang gue lihat itu nggak sesuai. Apa yang gue lihat itu nggak sesuai sama pikiran gue kata. Kadang-kadang pikiran gue bertengkar dengan kata-kata gue. Pikiran gue bertengkar dengan kata-kata. Bener nggak nih, pikiran gue bilang itu bener. Gue bilang, gue tetap bicara dalam hati gue. Bertengkar itu dengan omongan gue, dengan pikiran gue bertengkar. Hanya pas gue masuk ke kamar, temen waktu itu gue singgah nginep. Nggak mungkin waktu itu malam langsung pulang, gue nggak mungkin. Karena waktu itu kendaraan nggak kayak sekarang. Kalau di sekarang masih ada Grab. Bentar apa? Itu suaranya udah pencet. Udah. Iya lanjut bang, dari Grab. Itu kan nggak kayak sekarang ada Grab, ada nggak itu. Itu gue harus nungguin pagi baru ada angkot. Baru pelayannya gue nginep gitu. Di dalam kamar, gue tetap nggak tidur. Gue tetap mikirin itu anak sama sosok wanita tadi. Jadi buat teman-teman kesimpulannya, jadi kesimpulannya buat teman-teman dari awal cerita Bang Doi mungkin dia hanya ingin temu kangen lah, temu kangen, nggak sengaja pas dia lagi ngobrol-ngobrol malam udah bertemu dengan temannya tuh ada orang lewat berboncengan dengan goib ya, Iya. itu sosoknya wanita. Di situ Bang Doi masih belum sadar gitu. Kalau misalkan dia nggak yakin lah gitu, nggak yakin kalau misalkan dia masih mempertanyakan, masih nanya lah ke temannya gitu. Bang gimana lanjutnya bang? Nah di dalam kamar itu gue tetap berpikir keras. Di situ akal bijak gue keluar. Gue pikir ada sesuatu hasrat yang pengen disatukan dengan satu yang tabu. Jadi gitu, kok bisa sih manusia berkencan dengan gitu? Padahal dunia mereka itu berbeda di ruang, dimensi, waktu, dan energi. Ya gitu, kok bisa bilang gitu? Gue tetapin fokusnya itu bukan dari sosok wanitanya itu, tapi dari seorang cowoknya itu. Awalnya itu kok bisa sih ketemu yang begini buat itu. Gue tetap berpikir gitu sampai subuh pun gue tetap nggak pejam mata, fokus dengan sesuatu itu yang berdua itu. Gue ada dua sejolian kusut dah gitu ya kan. Hanya subuh pagi jam berapa itu gue pulang sampai rumah pun malam. Dalam benak gue nggak mungkin sesuatu yang tabu disatukan dengan satu hasrat. Balik lagi kata-kata gue, nggak mungkin yang hasrat disatukan yang tabu disatukan dengan hasrat. Itu semuanya bersimpangan dengan alam kita. Udah diatur di situ udah diatur, kita nggak boleh berhubungan yang malu dengan seperti itu.
kita harus menjauh dari makhluk itu, nanti ada konsekuensinya yang kita terima. Akhirnya nggak lama itu teman manggil lagi ke rumah, akhirnya gue ngobrol di situ sama abangnya dia, sama abang yang cowok itu. Akhirnya abang yang cowok itu, gue bertiga itu berkeluh kesah di situ, cerita ke gue, ke temen gue. Jadi ini udah lain waktu lah ya bang. Dan waktu, Lain waktu. dan abangnya cerita seperti kata abang, sejak wanita tuh datang ke rumahnya ada satu kejadian aneh, seperti ibunya menyium bau bangkai, bau melati, dan suasananya di rumah itu sepertinya apa itu pengap. Dan situ warga sekitar itu pun merasakan dampaknya, seperti model gitu ya, ada anak bayi, burung berkeliaran itu berkeliaran seperti risau, kucing pun seperti nggak tenang. Oke bang, gue penasaran nih bang, kan itu kan sosok gaib ya. Iya. Dia datang ke rumah itu dengan wujud seperti manusia gitu bang, tanpa disadari oleh orang tuanya, Iya. tetangganya, orang-orang gitu. Cuman paling mungkin kehadirannya bisa ada bau gitu, mungkin bikin hewan-hewan. Iya. Itu dia. Gitu. Oke bang, lanjut bang. Jadi ada interaksi gitu kan, sejak makhluk itu datang banyak interaksi gitu. Dan jadinya ada suatu kewajaran yang nggak wajar, ya kan? Dan yang bikin curiga kenapa wanita itu selalu hadir malam. Dan waktu itu ibunya itu bilang kepada anak itu, katanya, kenapa sih cewek lu tuh datangnya malam, lu bawa sekali-sekali siang ataupun sore gitu. Nah alasan yang gue dengar dari abangnya itu, kita sibuk lah, kerja lah, apa gimana gitu ya kan, itulah. Nah awal curiganya abang itu yang bikin aneh seperti itu, banyak kejadian aneh itu di rumahnya. Berarti sejak adanya cewek itu mungkin dari orang tuanya udah curiga lah ya kan, nggak wajar nih orang. Hanya gue tetap kekeh bahwa bukan sosok wanita asli. Gue jelasin dengan abang. Ini temen gue jelasin juga, apa yang dilihat tadi gue lihat sama seperti yang sepupu gue lihat juga nih, kata gitu ya kan, gitu. Tapi kalau emang dampaknya seperti itu berarti bener, berarti itu cewek bukan cewek sesungguhnya gitu. Sorry bang, itu sosok ceweknya itu kayak gimana sih bang? Mungkin teman-teman pada penasaran. Seperti biasa, seperti layaknya seorang wanita. Cantik. Kenapa dibilang cantik? Karena makhluk itu bisa berkamuflase, mau jadi apapun, wanita cantik apapun bisa, sesuai dengan keinginan dia, gitu loh. Jadi kalau pengen berbentuk wujudnya yang aslinya itu, ya mungkin di alamnya dia. Kalau coba di mereka mau masuk ke alam kita dengan energi yang kuat seperti sosok perempuan itu, dia bisa berkamuflase seperti apapun, wanita seperti cantik, gitu loh. Waktu gue lihat waktu itu bener-bener sosok. Dan pertanyaan dalam hati gue itu, gue tanya mamanya waktu itu, sejak kapan kejadian seperti ini bang? Hampir 2 bulan. Gue kaget di situ. 2 bulan nggak ada antisipasi sama sekali, gitu. Kata abangnya cuma cerita. Di situ gue dibikin nggak berkutik, seolah-olah gue kayak dihipnotis gitu. Dan keluarga pun segan sejak wanita tadi ke rumah itu segan. Ini pas awal nah wanita itu akhirnya pulang itu. Kalau setelah wanita pulang itu baru itu keadaan tenang kembali. Itu seperti semula, hawanya enak gitu. Ibu bilang itu selama 2 bulan nggak ada antisipasi, katanya. Abang itu bingung, seperti dibikin segan, dibikin kayak dinotis gitu ya kan, harus ngikutin keinginan wanita gitu kan ini. Dan gue bilang lagi, tanya, nggak pernah abang gitu ngobrol bertatap muka dengan itu? Nggak bisa gue, kata gitu. Gue nggak bisa, kayak dibikin apa gimana gitu. Yang anehnya seperti itu, katanya. Gue bilang selama 2 bulan. Bilang gitu dalam hati gue, ini bukan waktu yang sedikit, bukan waktu yang sebentar, gitu.
Makanya di situ gue coba tekad, di sini gue bukan maksud apa ya, makan masuk menjadi seorang pahlawan, tapi di satu sisi gue harus punya jiwa jiwa iba kita, jiwa menolong kita, itu gue keluar di situ. Yang gue bilang sama bangnya, oke bang, gue tolong, tapi semampu gue aja bang gitu. Seandainya gue nggak mampu, oke bang, abang cari aja lagi yang lain selain gue gitu ya kan, lebih di atas gue gitu ya kan. Semampu gue tolong, sampai kapanpun pasti kalau gue mampu gue tolong. Nah akhirnya abangnya oke kata gitu. Nah, ini udah gue jelasin semuanya, itu bukan wanita seperti ini. Situ abangnya langsung sadar. Akhirnya sadar, dibilang sama pihak keluarga semuanya bilang gitu kan. Nah gitu gue bilang antisipasinya gini, kalau misalnya wanita itu masuk ke rumah lagi, gue minta semuanya pada keluar. Minta semuanya pada keluar dulu. Nanti kalau wanita itu udah pulang baru masuk lagi. Gue pengen ngerasain hawa di badannya beda nggak gitu. Kayaknya setelah gue bilang seperti itu, ini dijalanin. Nah gitu pas wanita tuh datang, ini ibunya itu diajak keluar, dan itu dampaknya benar rasa di badan itu enteng. Itu nggak ada yang kayak hawanya itu nggak dibentrok gitu ya. Itu pas wanita tuh pulang masuk, dan ibunya pun itu merasa tenang, lebih tenang. Ini pas dia dibilang sama abangnya, bilang ini saran dari gua kata gitu, dari temen gua mah kata gitu, kita harus tetap pada wanita itu kita keluar dulu mah, biar nanti badan kita yang nggak kena dampaknya gitu. Hanya terus gue berpikir, nggak lama temen itu WA yang bilang katanya ini ada yang kesurupan. Gimana? Kesurupan Tetangganya. Iya. Pas itu kesurupan, lalu tetangga itu cuma ngoceh, jangan ganggu. Terus kata temen, itu apa dampak dari makhluk itu ya, kata gitu. Bisa jadi kalau gitu. Kenapa? Kedatangan makhluk itu juga nggak disukai dengan makhluk itu semua, karena mereka punya tutorial masing-masing. Gitu. Ya. Oh gitu. Ini gimana sih kesurupan? Ini sudah sembuh kata gitu. Ini udah lu kemari lagi kata gitu. Gimana cara ini kata gitu. Hanya jadi nanti selang berapa hari, 2 hari itu bak gitu. Nah dalam selang 2 hari ini yang abangnya penasihatif itu ngikutin itu anak, itu adiknya Ngikutin itu arahnya kemana bang? Ke rumah si cewek itu atau main entah kemana gitu bang? karena waktu itu ngikutin itu tepat tengah waktu ini pulang pelajaran gitu, berarti pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya. Dan diikutin. Dan di situ diikutin sama bangnya. Itu udah sama waktu itu naik ojek kalau nggak salah bang. Naik ojek. Sampai kau ngojek itu cerita, lu ngapain sih ngikutin adek lu kan? Enggak, bang diikutin aja kan. Oh bang Doi di situ nggak ngikutin gitu? Enggak. Karena waktu itu pas habis ngikutin dan abang itu tahu posisi nyuruh Marsi cerita langsung. Gue datang dicerita gue gitu adek gue. Nah ada gue nganter itu sosok cewek itu berhenti di depan rumah. Nah cewek itu katanya turun masuk ke dalam rumah tuh. Masuk ke dalam rumah. Dia masuk dalam rumah bener gue bilang. Ya, rumah bener tapi nggak kosong, kagak orang terang kata gitu. Karena beli itu kayak ada bener-bener kayak tuh rumah bersih, kayak ada bener-bener nempatin. Dengan situ gue berpikir lagi, rumah ditempatin tapi ada sosok makhluk masuk ke situ. Jadi, harusnya posisinya itu rumah kosong. Nah gitu di situ yang akhirnya gue bertiga itu bingung di situ. Iya ya katanya. Padahal rumah itu ditempatin tapi sosok itu masuk ke rumah itu. Hanya udah selesai itu sampai situ. Hanya abang itu libur kerja, yang inisiatif juga seperti yang kayaknya temen bilang
besok lu mau nggak ikut gua nih kata gitu. Aneh gitu, kita nyamperin tuh rumah. Ke rumah tuh Ya. langsung rumah ceweknya. Sama ceweknya tuh, udah jemput gue ya kata gitu ya kan. Lagi jemput gue dah kata gitu, udah ayo gue ikut kata gitu. Jadi gue penasaran lu kata gitu, lo kok kata rumah apa, rumah terawat terus dihuni, tapi sosok itu masuk ke rumah itu gua kan bikin curiga. Iya. Hanya gue dijemput waktu itu siang, jemput siang Berdua sama berdua sama abangnya berdua, langsung naik taksi waktu itu, naik taksi langsung taksi tiba di TKP situ. Gue bertiga turun taksi, gue nggak langsung nyamperin itu rumah karena kenapa, ada situ ya ada ibu-ibu ngobrol lah, ibu-ibu kongkodak kalau setiap sore gitu ya kan. Hanya gue pikir nih kalau kata temen gue gini kan, ya kalau nungguin ibu kongkong ngobrol gini mah kita mah gak gerak-gerak ini kata gitu ya kan. Udah yuk kita nanya aja, orang mananya apa salahnya sih kata temen gitu ya kan. Nah, abangnya bilang udah yuk kata gitu. Hanya berdua jalan, gue di belakang pas itu ya. Tadi gitu nanya, bu maaf bu, ini punya rumah ini siapa gitu kan. Bagaimana yang punya rumah di situ? Gua apa emang kata gitu ya kan. Enggak mak, gini mau nanya nih mak kata gitu. Di sini ada cewek mak? Ada kata gitu. Emang kenapa? Masih perawan kata gitu ya kan. Mana masih perawan gimana kata gitu ya kan. Oh no, udah punya anak, mau suami no, tinggal di Bekasi kata gitu ya kan. Terus ada anak laki gua no gitu, anak bontot no kata gitu kan cewek. Di situ langsung situ gue bertiga langsung stuck diem. Dan nikah dong, udah nikah. Sekian bontot cewek kata gitu, yang laki dua laki ya. Nah sosok ini siapa dalam hati gitu. Itu gue bertiga tuh stuck di situ diem. Nah itu terus sama itu langsung nongol, emang kenapa sih kata gitu kan. Nggak lama tanya bertiga itu ibu ngobrol, yang dua itu pergi. Kan gak enak kali misalnya nggak ada pembicaraan serius gitu ya kan. Akhirnya gue di situ berempat ngobrol, mama itu ngomong, aja ditegasin lagi sama temen, mak bener mak kata gitu, anaknya udah nikah mak, udah mak kenapa kata gitu ya kan. Ini mah nanya doang mak, klarifikasi doang mak kata gitu kan. Gitu. Hanya karena di situ gua nggak mau makan waktu lama, akhirnya ada waktu sore juga kan nggak mau makan waktu lama, karena bagi gue itu maghrib gue pantang di luar. Hanya di situ terlibat pembicaraan yang kita fokuskan awal cerita ini. Abang cerita sama mak itu, mak gini mak, semalam aneh ngikutin mak kata gitu ya kan, kita ngikutin adik aneh nih kira-kira 3 malam yang lalu dah mak kata gitu, nganterin cewek turun di sini nih mak kata gitu. Turun di sini itu cewek itu masuk mak ke rumah mak, masuk ke rumah kata maknya kaget. Maknya itu dengan sosok santainya itu biasa aja gitu ya kan, jadi nggak ada sosok kaget, nggak ada sosok apa gitu sok lah begitu ya kan. Jadi santai aja, temannya itu santai aja kata. Hanya bilang malam apa tuh kata gitu, 3 malam yang lalu mak, jam berapa ya kata mak, kira-kira jam 10-an mak, jam 10-an. Bilang kayak gimana ceweknya, cantik sih mak katanya, masuk kemana ke rumah. Oh nah situ akhirnya karena namanya juga sama-sama terbuka ngomong, temannya itu ngomong di situ mah, di sini mah udah biasa yang gitu. Kayaknya mah itu cerita di sini dulu kalau kata bapak gua nih, ini kampung dulu tempat jemputan anak gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang lama orang-orang begitu itu wajar, tapi kalau orang-orang lama kayak mak udah nggak takut gitu kan. Ya kalau kapan saban malam nih gitu, mau ke kamar mandi ada yang nyanyi, ada yang ketawa, ada yang nangis gitu. Di mana mak? Mana di belakang. Pas gue lihat itu bener ada jalan setapak. Ini ada setapak. Hanya gue punya inisiatif, mak boleh nggak ke belakang mak? Boleh sana kata gitu. Hanya ke belakang. Temen gue berdua situ sama abang itu terlibat dengan omong itu ya kan. Hanya gue situ gue ke belakang, gue lihat situ ada makam
kalau misalnya kayak itu sih kayaknya sih makam wakaf pak. Ada berapa makam bang? Orang tuh juga waktu itu gue nggak terlalu fokusnya di makam itu, gue liatin makam itu. Nah di situ gue lihat ada pohon asam itu 2, posisinya kayak ganjat begitu tuh. Ini berhenti. Lalu gue maju ngelangkahin ke depan. Gue maju ke depan. Gue lihat posisi pohon asam itu dengan rumah mak itu sejajar. Oh, berarti benar. Itu cewek turun masuk melalui rumah mak. Bablas ke belakang. Ini seperti ini ternyata. Akhirnya di situ saking penasaran gue dan saking pengen taunya, gue coba di situ meditasi. Tepat di pohon itu. Itu lu ditemenin sama siapa bang? Gue sendiri gitu. Sendiri. Karena Jadi posisi temen lu sama abangnya masih ngobrol atau gimana? masih ngobrol sama mamanya itu. Hmm. Masih kalau nggak salah abangnya itu masih ngejelasin sesuatu yang terjadi sama adiknya. Gue coba meditasi di situ. Dan yang gue alami itu luar biasa. Gue lihat itu kayak semacam apa ya, semacam istana gitu. Di balik pohon itu bang? Di balik pohon itu sekitar situ. Kayaknya gue coba lebih maju lagi tuh. Ternyata gue masuk ke alam mereka tanpa gue sadari. Dan itu kejadian seumur hidup gue baru pertama kali itu. Pas itu gue bingung sendiri. Ini bener nggak apa enggak? Ini bener nggak sih batu gitu? Gue sekitar gitu kan. Semuanya itu ya kalau dibilang alam apa ya? Alam goib, alamnya pada lembut lah, pada malu gitu ya. Waktu itu mereka manggil gue. Nggak ngeliat lu sama Nggak sekali? ngeliat sama sekali. Nggak ngeliat sama sekali. Akhirnya gue lebih masuk lagi. Tanpa sadar itu gue udah di depan pohon itu. Di pohon itu gue lebih fokus lagi. Dan situ gue ngeliat ada singgasana. Didudukin sama seorang, kalau misalnya kalau kita ratu itu. Dan yang gue bikin di situ apa ya, yang dibikin gue kaget, itu ratu langsung natap gue dengan tatapnya yang sadis dan kaget juga. Akhirnya dari singgasana itu yang gua berapa meter, tiba-tiba di depan itu sosok itu, ratu itu Sekilas langsung di depan. Itu ratu itu bilang, apa itu? Kamu manusia? Itu pas dibilang, hai kamu manusia, dia mungkin dengan nada marah, langsung itu fokus. Yang di sekitar gue itu langsung fokus sadar menatap gue semua, kayak gue dikepung dengan sosok kuntilanak situ semuanya. Jadi bukan di situ, bukan sekedar kuntilanak wanita doang, tapi di situ ada kuntilanak cowok gitu, kuntilanak lanang gitu kan. Emang langka yang gue akan langka, tapi di situ gue temuin. Jadi kuntilanak cowok itu bener adanya ya bang? Ada. Tapi emang perwujudan di dunia itu benar-benar kuntilanak bang? Semuanya kuntilanak. Dengan rupa-rupa ya seperti itu. Gambarannya tuh kayak gimana bang? Lo masuk ke dunia itu gambarnya kayak gimana bang? Apa seperti di bumi gitu, perkampungan kayak gitu gimana bang? Perkampungan Gua anggap mewah. Tapi dengan wujud mereka aslinya itu mengerikan buat gua. Dengan tapang pucat, dengan mata seperti itu, dengan rawat terurai seperti rambut yang berantakan gitu ya kan. Dengan yang gue temuin itu, jadi kuntilanak itu maksud gue yang kita orang-orang sering lihat itu kuntilanak itu warnanya putih dengan kostumnya gitu ya kan. Tapi di alamnya itu mereka berbagai warna ada.
permukiman itu ada. Yang gue pikir berarti setiap warna itu punya tingkatan masing-masing. Biasanya kan konon cerita kuntilanak merah ada, dia berbaju hijau ada, yang kuning pun juga ada, Kuning. ada. Dan itu luar biasa, gue anggap itu seumur hidup gue itu baru ngalamin masuk ke alam mereka. Dan gue pikir gue gak mau sekali lagi, gue kata gitu, cukup gue kata. Terus gimana tuh bang pertemuan lu dengan si Ratu ini gimana bang? Dan Ratu itu marah, kenapa gue bisa masuk dalam mereka. Hai kamu manusia, kata gitu, kamu manusia gitu, karena kamu bisa masuk ke alam saya gitu, kamu siapa, kata gitu. Di situ gue nggak mau jawab, karena kenapa gue nggak jawab, karena gue masih ke dalam kebingungan. Kaget juga. Kaget, gue pikir gue di situ bingung, kata gitu, apa yang harus gue lakuin, kata gitu. Akhirnya dalam kekagetan, dalam bengong gue itu, gak lama Ma itu Masuk ke dunianya juga. negor, Negor. tong, kata gitu. Gue kaget kan, gue mundur kan, langsung gratis itu alam itu langsung pes berubah lagi. Nah itu, tapi lu diri di situ aja, lu tungguin sama temen lu, kata gitu. Kalau mau bikinin teh sama kopi no, kata gitu. Ini mah, kata gitu. Dan juga bertempat duduk, dan gua yakin emak itu orang yang paling welcome, asik sekali. Bermama itu asik, berbaur dengan anak muda. Dan akhirnya emak itu tahu pangkal cerita itu, kenapa gua bertiga kemari. Namanya bilang, kata gitu, di situ ada makam. Nah, ada salah satu makam di situ. Dulunya itu dia melakukan pesugihan kuntilanak. Nah, kebetulan juga kata mak cerita kalau bapaknya pergi man dulu kayak orang pinter lah, bahasa kasarnya gitu, bahasa baiknya, bahasa enaknya orang pinter lah gitu kan. Jadi setiap habis kemana gitu dialing ke situ, bukan. Kalau kata mama udah gak ini dah main begitu kan, kata gitu. Memang itu. Memang bilang kita, emang kasus ini juga langka, kata man itu. Ini aja deh nih, kata gitu. Maka sini sapu, kata gitu. Itu sapu lidi. Sapu lidi itu mungkin udah apa ya, udah tahun-tahunan lah, udah tinggal pangkal gitu doang, pangkal segini doang. Udah rapuh lah bekas itu kan. Nih, lu bawa lidi. Dikasih tuh ke abangnya. Itu ya maksud gua basharat aja lah, basharat gitu ya kan. Katanya lu tancepin kalau di pot apa nggak di atas genteng, kata gitu ya kan. Nah akhirnya gua bertiga pulang, gua tetap nginep di rumah temen gua. Akhirnya abangnya pulang naruh itu lidi di atas genteng. Akhirnya di atas genteng itu taruh, gua nginep, pagi juga pulang. Sebelum gue pulang itu temen gue nanya, adek lu balik kagak, kata gitu kan. Enggak nih, kata gitu, nggak balik, kata gitu kan. Hanya dia gitu. Gue tidur paginya, gitu. Temen gue nanya lagi, masih penasaran, balas lagi tuh, nggak balik nih adek gue, kemana ya, kata gitu kan. Tahu, kata gitu, emang kerja gitu kan. Hanya pangkal cerita itu, gue pulang, temen itu penasaran kenapa kok pas ditaruh di itu nggak balik tadinya. Nah cewek itu nggak hadir gitu. Apa jangan kena lidi itu ya, kata gitu kan. Bisa jadi lah gitu kan. Akhirnya itu lagi, akhirnya gue dengan penasaran itu, udah lu jemput gue juga penasaran ya, gitu. Penasaran, duduk ya kan, sampai duduk di rumah temen gue kan, teras. Udah sampai jam berapa gitu kan, gue tungguin. Lu temen kok nggak lewat, kata gitu kan. Temen lu nggak lewat gitu kan. Temen juga penasaran,
iya temen nggak lewat, temen diri nggak suasana gitu kan, temen nggak lewat. Nggak lama di WA tuh abangnya lagi ya kan, nggak balas siang kalau nggak salah. Aduh gue nggak balik lagi kata gitu. Dari kemarin ya, akhirnya temen gue bangunin ya kan, macamnya nggak balik lagi anaknya, kenapa? Berapa malam ya? Udah malam kata. Oh ya udah nggak apa-apa kata gitu. Nah sebelum gue pulang ke rumah, gue berpikir jangan-jangan karena Ali itu kali ya kata gitu. Kamu bilang bisa jadi kata gitu, bisa jadi. Jangan-jangan satu cewek itu nggak mau datang ke rumah itu lagi. Yang satu juga mungkin adiknya nggak tahu diajak kemana lah gitu. Nggak lama pulang sampai rumah, temen ngabarin ini udah balik. Itu selama Lidi itu ditaruh di atas genteng, Cokman itu tuh nggak hadir. Lalu beberapa hari itu nggak hadir. Hanya dengan penasaran, sifat abahnya dengan rasa penasaran gitu ya kan, adanya itu keluar pas bener habis maghrib keluar, diikutin lagi tuh naik ojek juga lagi ya kan. Ada yang ojek itu diikutin terus gitu kan, diikutin tiba-tiba sampai itu di sebuah taman gitu kan. Taman akhirnya abang itu jaga jarak, taman terus ngomong sama ojeknya, lu tungguin gue di sini ya kata gitu. Kawannya penasaran juga ya kan, ngapain sih kita ada lulu kata gitu ya kan. Ini pas abang ikutin itu turun ikutin itu kan, ternyata nggak disangka ternyata mereka ketemu di taman itu. Ketemuan gitu, nggak berani di rumah sekarang, ketemuan gitu. Saking penasaran abang ya, dengan penasaran abang itu disamperin mereka berdua, disamperin gitu. Disamperin di situ tadi perdebatan, di situ jadi perdebatan, kakak adik ini berdebat dengan karena sosok wanita itu berdebat di situ kan. Hanya abang yang bilang gitu, lu ngapain di sini kan? Bang gitu, lu kenapa nggak ketemu di rumah lagi kata gitu kan. Cewek gue nggak mau ketemu, kenapa ya gitu. Pokoknya nggak mau kata. Lo nggak maunya ada alasan kenapa gitu. Emang ada masalah lu sama gua gitu ya kan. Nggak ada masalah kan lu sama cewek lu nih kata gitu. Kenapa lu nggak mau ke rumah lagi gitu. Cewek itu cuma diem, Nggak berdialog sama sekali. nggak mau berdialog. Kenapa lu nggak berdialog ke rumah gua lagi kata gitu. Nah gitu, lu takut ya kata. Cewek itu diem ya kan. Akhirnya adanya itu biarin tuh cewek, lu apa-apaan sih kata gitu kan. Wah apa-apaan sih kata gitu, lu gituin cewek gua, bukan gituin cewek lu gitu, lu nggak tahu cewek lu siapa kata gitu, lu nggak tahu gitu cewek lu siapa kata gitu. Gitu, minta jelasin sama cewek lu siapa kata gitu kan. Nah gitu, dia udah jelasin kok ini siapa kata gitu, lu tau kan cewek lu siapa kata gitu. Ya cewek, ya emang cewek, tapi cewek apa dulu kata digituin. Hanya terlibat pertengkaran itu ya kan. Ini saking abangnya itu mengalah pulang. Pas pulang itu posisinya itu gue juga main lagi di rumah temen gue. Tapi abangnya waktu itu nggak tahu kalau gue main di situ. Gitu. Nah, abangnya pulang nggak lama itu adanya pulang. Ada pulang itu sepuluh ngobrol itu dia adanya itu sempet ngeliat gue berdua. Gue ngobrol asik-asik, nah adanya itu nyamper gue berdua. Di situ akhirnya di situ juga debat gue sama adiknya, debat gue berdua sama temen gue debat. Adiknya mungkin nggak suka lah, adiknya nggak suka. Akhirnya temen gue dibilang, lu ngapain kecampur urusan gue, katanya urusan apa kata gitu. Begitu kata abang gue kata gitu kan, lu ini kata gitu kan, udah nggak usah campur urusan gue kata gini, gue gak pernah gitu campur urusan lu. Akhirnya bilang temen gue bukan ikut campur urusan, gue nolong. Oh apaan lu nggak nolong kata gitu, lu cuma bikin rusuh doang. Bikin rusuh gimana kata gitu, sini gue nolong lu kata gitu. Nah gitu, lu bilang cewek gue ini sosok inilah sosok itulah kata gitu kan gitu. Bilang aja lu iri, apanya iri kata gitu ya kan. Yang gue bikin khawatir itu orang megang golok. Jadi Golok. ibaratkan dia kesel lah ya, Ya, kan kesel. hubungannya diganggu Ya. gitu. Ya mau ngancem lah gitu. Iya. Tapi secara logika nih bang ya, orang pacaran kok
nggak mungkin sampai sejauh itu ya bang. Satu, kalau makhluk-makhluk itu bisa memanipulasi pikiran kita. Satu, manipulasi pikiran kita. Satu, dilihat kita, dilihat dari rasa keperhatian kita. Lu nggak lama itu cewek itu nyamper ke adiknya itu, adek berdebat itu kan sampai mau dibilang mau dibatuk ini kan gitu. Nah katanya udah mungkin gimana kita suruh pulang, lu pulang aja katanya gitu. Daripada nanti lu kenapa-napa megang gua tuh gua nggak takut sih gitu sama temen gua ya kan, lu kenapa-napa lu pulang deh katanya, lu kenapa-napa mau gua gitu. Lu pulang jangan tadi sini ngelabrak kali ya. Iya katanya. Lama temen langsung ambil HP itu WA gitu. Dia tadi gue ini gue ketemu di taman. Gue kaget juga. Oh ketemu di taman. Iya kan. Katanya nggak berani ke rumah. Nggak berani ke rumah itu. Akhirnya pas gue udah pulang lagi tuh, nggak lama katanya temennya itu ribut sama abangnya. Di rumah tuh Di rumah ribut gitu, temen gue dengar habis pulang kerja nyamperin tuh ke rumah. Di situ ya mungkin abangnya udah kehabisan kesabaran juga. Di situ dia terlibat baku hantam. Jadi dipisah sama temen gue katanya. Temen ngomong sama itu adiknya kata gitu, lu sadar, lu disadar, lu nggak kasihan sama keluarga lu kata gitu. Lu sadar, lu terbuka pikiran lu. Itu siapa sosok cewek kata gitu. Di sini cuma nolong lu kata gitu. Di sini cuma nolongin lu doang kata gitu ya. Begitu. Situ semuanya diem gitu, semuanya diem. Dan adanya itu juga diem juga. Gitu. Hanya setelah pertengkaran itu, kalau misalnya dengar dari cerita abangnya gini, aduh seru banget nih bang. Tegang banget kita. abangnya waktu itu cerita dengan inisiatif semuanya lalu konsultasi ke rumah ustaz. Ceritain semuanya apa yang terjadi dengan anaknya gitu. Ini dengan saran ustaz itu mau nggak mau anak itu harus pergi dari sini katanya gitu kan, kayak diungkit kemana dulu, dipisahkan gitu kan. Yang lebih ada gitu saran seperti itu kata ustaz itu. Akhirnya nggak itu, habis dikasih saran itu pulang lalu ngomong sama abang itu ini akhirnya temen ketemu kata cerita kan, kemarin Magut sama ustaz, kata ustaz itu adik gua suruh pergi dari sini dan ngungsiin ke daerah Cianjur, tidak Cianjur atau gitu. Abang ini tapi gimana caranya kata gitu ya kan. Nah temen langsung dengan kita gebukin aja deh kita kan pingsan kata gitu ya kan. Gitu wah kata gitu. Ini dengan keterpaksaan karena maksudnya solusinya udah tepat, ini ya mau nggak mau terpaksa dengan cara kasar, dengan cara baku hantam juga. Harus seperti itu mau nggak mau gitu kan. Ini udah cara seperti itu udah diingus, kayak misalnya kayak diikat kayak dimasukin ke mobil jalan itu akhirnya hari itu juga ke Cianjur. Posisinya itu gue nggak ikut. Ini di sana ditaruh di sebuah pesantren. Abang itu cerita dimasukkan di kamar gitu, gabung dengan pesantren lain katanya gitu kan. Tapi bang sebelum dibawanya ke pesantren itu emang nggak ada perlawanan dari adiknya itu? Ada, makanya kan dibilang tadi dengan cara keras, dengan cara baku hantam. Oh gitu. Iya itu ya, karena itu cara yang lebih efektif lah. Kalau kita mau bis pakai apa gitu kan. Berarti bucin banget nih orang nih bang. Iya seperti yang dibilang itu. Ini kan yang gue pikir gitu ya kan, mereka ini mencobakan satu hasrat dengannya nggak wajar, dengan satu ketabuhan
gitu kayaknya mungkin lah kalau mereka seandainya mereka jadi nikahnya walinya siapa dan penghuninya siapa. Orangnya pun Iya. Dan entah kelihatan apa enggak ya. nih kadang-kadang misalnya penghuni bilang saya mau gimana ya kan, Iya, karena dalam perkawinan itu terlibat dengan wujudnya nyata. benar-benar. Ini dibawa ke Cianjur itu. Ini bawa ke Cianjur. Di sana tinggal dengan santai-santai gitu kan. Dengan berapa minggu gitu kan. Akhirnya setelah beberapa minggu itu emaknya dapat kabar bahwa anaknya itu ya gimana ya, hanya cuman diem, nggak mau ngapa-ngapain, makan nggak mau, ini nggak mau. Kayak ibarat kata gairah hidupnya hilang Hilang gitu. cewek ya kan. Iya. Nggak ada penyemangat lah. Nggak ada semangat. Kayaknya waktu itu abangnya itu nawarin, kamu ikut gua nggak? Mana ikut adik gua? Mana ke Cianjur? Udah gitu. Si Dwi mau nggak diajak kata gitu. Coba gua tanya dulu kabarnya kata gitu kan. Gua mau aja ya gitu kan. Ayo gua juga pengen tahu gimana keadaannya gitu ya kan. Hanya jalan itu ke Cianjur. Gua di situ mau semua mobil penuh dia tuh mobil penuh. Akhirnya gue sampai di pesantren itu. Akhirnya gue duduk ya kayak duduk di ruangan itu, di ruang tempat orang-orang nungguin santri-santri pengen ketemu gitu. Akhirnya gue duduk berdua sama temen gue. Akhirnya kan abangnya itu mamanya bapaknya masuk tuh sama adiknya. Masuk gue di situ. Ya temen gue main HP, gue juga main HP. Nggak lama itu gue denger suara. Situ gue denger suara, gue kaget. Gue liat posnya itu gue duduk dengan jalan raya itu lumayan jauh, tapi gue cocok cewek itu ada di situ. Ikutin deh bang. Ikutin. Posisinya itu depan warung, tapi di situ bukan warung sembako gitu, bukan. Situ kayak aksesoris para santri, ada gitu kan. Lalu gue samperin itu kan. Gue parah, temen gue jalan nyebrang. Terus temen gue lama gue tengah-tengah nyariin temen itu nih, saat menanya, di sini tadi ada cewek nggak? Cewek siapa kata gitu kan? Nggak ada cewek. Lu nanya yang bener lagi gitu gimana? Tinggal ngeliat lah kata gitu ya kata gitu. Ini gue balik lagi tuh ke pesantren, duduk di situ tuh. Jadi gue pikir diikutin ternyata. Diikutin. Hanya pas bapaknya datang, bapaknya sama abangnya itu keluar, abangnya nawarin ngeliat, gimana di kamar no katanya. Lalu gue coba masuk. Pegel. Udah mau sejam aja. Hah? Udah mau sejam. Buset, sampai subuh ya. Ini cerita beneran. Balik aja. Hah? Balik. Kita nyanyi langsung. Berapa menit, Pe? 48. Hah? 48. Apa bang? Kalau Korek. Bang balik duluan ya bang. Iya ya. Ini Berapa? bisa. juga. Nggak dikomunikasi. Berapa menit itu Pi? 48 bang. 10 menit lagi. Ayo, Bang. Masuk. Nah ini gue masuk itu. Masuk gue nemuin itu adanya. Situ gue masuk. Gue nanya kabar lu gimana kata gitu. Dia bilang lu siapa kata gitu. Ya gue emang bukan siapa-siapa. Kata lu udah misian gue sama dia. Sama dia siapa kata gitu. Sama dia siapa kata gitu. Kata gitu.
udah ikut campur urusan lu kata gitu. Urusan apa kata gitu kan, sini gue ngikutin urusan lu kata gue, di sini nolong lu kata gitu, gue sini nolong lu dari sesuatu yang tidak kewajaran. Gue harus terbuka, itu siapa cocok cewek itu nah gitu, gue gak peduli itu cewek mau apa gitu, yang penting dia sayang sama gue, perhatian sama gue. Tapi gak begitu caranya dengan sosok wanita seperti itu. Lu masih bisa cari wanita yang sesungguhnya. Dia bilang gue kecewa gitu. Gue kecewa dengan semua wanita, gue dengan kecewa dengan cewek gue dulu. Tapi dia sebenarnya sadar nggak sih bang? Kalau misalkan bilang kalau mi- kesetan gitu. kalau misalnya itu sih nggak sadar, Oh, nggak sadar. nggak sadar. Baik lagi, kalau kan udah dimanipulasi pikirannya, dikasih perhatian, dikasih kasih sayang, dikasih itu. Yang dia nggak dapet lah dari Iya, cewek manapun. dia bilang lu harus terbuka pikiran lu kata gitu kan. Sekali lagi di sini nggak bisa, tapi gue nolong lu nah gitu, gue nolong lu kata gitu kan. Semuanya perhatian sama lo dari orang tua lu. Bisa lu nggak ngelakukan seperti dulu, lu nggak mungkin ada di sini kata gitu. Lu nggak ada di sini kata gitu. Dan juga nggak mungkin gue ikut campur urusan lu dong kata gitu kan. Kata gitu, tapi lu udah ikut campur urusan lu kata gitu. Gue nggak suka sama lu kata gitu. Lu mau gimana kata gitu. Yang minta bukan gue gitu. Yang minta dari keluarga lu untuk gue datang. Dari situ gue debat. Gue bilang lu nggak bisa bahagia dengan dia katanya. Lu bilang lu banyak perbedaan yang luar biasa. Dunia lu berbeda. Dunia dia berbeda. Gue bilang begini, gue bisa buat gini gitu. Gue bisa. Gue bahagia sama dia. Nggak bisa kata gitu. Jadi ngancam. Gue mau bikin amal katanya. Maksudnya buktiin gimana? Gue bisa bahagia sama dia. Itu gue kata maksud gimana nih anak bilang gitu ya. Jadi itu nggak lama abangnya masuk bilang gitu. Dia bingung kenapa lu diem berdua katanya enggak. Kayaknya gue keluar dari itu kamar, abangnya ngobrol itu sama dia. Pas gue mau keluar depan pintu itu, gue dikasih buah gambaran. Berisi dikasih gambarnya itu kayu kayak ada sarung seperti itu. Gue pikir situ tuh ya kayak apa sih, kayak di Javu lah gitu, kayak di Javu. Nah ini pas dikasih gambar itu gue duduk nggak mungkin dia ngelakuin kayak seperti ini, nggak mungkin kata gitu kan. Pasti dia ngelakuin itu nggak mungkin kata gitu. Nah gue balik lagi ke omongan dia, gue bisa kok bahagia kata gitu, gue bisa bahagia tak gue lakuin kata gitu kan. Gak lama gue berpikir itu, nah itu ada suara cewek manggil adenya. iya. Gue harus itu kaget gue diri, gue keluar, gue nyari di mana suaranya, arahnya di mana nih waktu gitu kan. Nah gue duduk lagi. Lama habis selesai itu temen gue ngapain nyamperin. Gue udah ngomong, tadi ngomong apaan aja mana? Gue enggak, gue ngomongin seperti ini gitu ya kan. Bapaknya sama ibunya itu lagi ngobrol sama kiainya dalam. Nggak lama kiainya bilang tahu ternyata kiainya itu sama cewek itu emang ada di depan tapi nggak berani masuk ke sini katanya. Oh, berarti emang sebelumnya juga pernah ke situ lah diketahui nama kiai. Iya. Nah waktu cewek itu ngikutin, katanya cewek itu nggak berani masuk ke sini, kalau masuk sini angus itu namanya. Ini bapaknya sama ibunya itu jadi kaget. Akhirnya kiainya itu bilang saya jaga kata gitu, saya jaga nanti sama santri-santri saya kata gitu kan, seperti biasa kata gitu. Tapi kenapa sih bang nggak langsung dimusnahin aja tuh cewek atau gimana gitu? Karena kalau sosok itu apa ya, pandai, pintar, baca situasi juga. Contohnya kayak misalnya Lidi taruh atas genteng, pulang berapa hari pulang dari situ dipikir apa yang dikasih gambar itu nggak terjadi. Tapi
pikir sebenarnya udah tenang gitu ya kan, dan gambarnya itu aku pikir waktu itu benar-benar nggak terjadi. Akhirnya siang gue dapat kabar dari teman. Di situ gue benar-benar kaget dan mau ngomong sekali lagi. Di situ gue pokoknya stuck, pikiran gue buntu di situ. Dan itu gue dapat kabar yang gak enak dan benar-benar apa ya, di satu sisi gue sedih, di situ amarah gue pun ngeberontak, ngebakar amarah gue keluar. Masa gagal lah ya bang. Iya, merasa gagal di situ. Ternyata yang gue masih ngomong itu gue bakal ngelakuin kalau gue bisa bahagia. Gue ditantang kata gitu. Nah ini benar. Dipikir maksud gue dengan melakukan dengan cara bunuh diri seperti itu dia bakal bahagia. Nah, gue dapat kabar katanya ada yang bunuh diri. Pikir seperti itu. Ternyata dia benar-benar nantang dengan melakukan bunuh diri seperti itu. Berarti dengan gambaran lo sebelumnya yang ada kayu dan sarung itu Iya, bunuh diri ya bang? bunuh diri akhirnya. Akhirnya di situ amarah gue bener-bener luar biasa. Gue pikir gue tantang waktu itu lu gak bakal bahagia sampai kapanpun lu gak bahagia gitu. Gue bakal ngelakuin sesuatu gak bakal ngalangin lu bahagia walaupun lu udah berbeda alam. Gue bakal halangin waktu itu dan udah bulat waktu itu. Kayaknya selang berapa malam kedua itu gue hadir yasinan. Jadi yasinan tapi ngobrol-ngobrol sama temen gue gitu, ngobrol berdua sama temen gue di tempat almarhum. Lagi ngobrol itu gue nengok ke arah depan, sosok itu hadir, Adiknya sama ceweknya. sama ceweknya. Ini gue liat begitu, tapi gue gak percaya juga. Maksudnya apa? Buat mereka hadir berdua di sini. Maksudnya hadir di sini maksudnya apa buat? Dia pengen pamer kebahagiaan gitu ya kan. Ini gue bilang lu gak bahagia gitu. Lu ngelakuin yang bukan seharusnya lu, bukan kodrat lu, dengan cara gantung diri. Lu pikir lu bahagia? Enggak, nggak lama itu bunyi keluar dengan suaranya ada suara nangis gitu. Akhirnya abahnya bilang udah maaf, udah malam udah nggak ada apa-apa ya gitu ya kan. Akhirnya gue bilang pamit sama teman gue, ke rumah lu aja ya, ke rumah aja gitu. Kenapa? Ke rumah aja deh, nanti gue ceritain kata gitu ya. Akhirnya gue pamit sama abangnya, gue mau ke rumah dia katanya gitu, mau ngerabain badan gitu, alasan seperti itu deh. Lu pas ketemu adiknya nggak berdialog bang? Nah itu dia. Hanya gue duduk seperti biasa di rumah temen di teras. Gue bilang cerita, gue bilang tadi adiknya hadir waktu ada situ sama cewek itu. Muka gitu, oh bener waktu gitu. Wah yang itu masa sih gitu. Bukannya orang udah bunuh diri itu arwahnya nggak gentayangan di langit gitu ya. Nah itu bukan intinya mata gitu. Bukan, itu korin. Tetap korinnya itu merasakan pedih. Apa lagi ngobrol begitu, datang mereka berdua. Situ gue kaget. Loh, kok nyamperin gue ada apa nih kata gitu. Terus gue dalam hati gue, lu mau pamer kebahagiaan di depan gue ya. Itu posisi lu lagi di rumah teman lu Ya. Akhirnya posisi gue ngobrolin tatap muka seperti ini, akhirnya gue ada mereka berdua. Gue tanya, maksud lu apa? Berdua datang menghadap begini depan gue kata gitu kan. Gue ingetin sekali lagi, gue bakal nyalangin lu berdua kata gitu kan. Nah, cewek itu akhirnya sekian lama bungkam, akhirnya bicara. Kata gitu, kata cewek itu, kata kamu masih pengen pisahin saya lagi kata gitu, sudah bahagia? Enggak ada kebahagiaan sama lu berdua kata gitu. Aku bakal ngalangin lu sampai kapanpun.
gue bakal ngalangin lu sampai kapanpun gue bilang gitu. Dan itu kalau kamu bisa kata gitu silakan. Berarti cewek itu nantang gue bilang gue tantang lagi, oke gue akan ngelakuin tantangan lu, gue akan ngalangin lu bahagia berdua kata gitu. Dan itu gue akan ngelakuin semuanya kata gitu ya kan. Hanya temen gue itu posisinya itu kaget, dibilang lu lagi ngobrol sama siapa sih kata gitu ya kan. Tapi temen gue itu ngerasain badannya berat semua kata gitu, suasananya udah kata gitu berat kata gitu kan. Nah gitu pas temen ngomong gitu, lu ngomong sama siapa sih? Nah nengok lagi, gue nengok sana lagi, udah hilang mereka berdua, udah hilang. Ini malam itu gue nggak pulang, seperti biasa gue nginep. Yang gitu gue merasa bener-bener ditantang dan gue harus ngelakuin tantangan itu. Dan gue pagi ngomong sama temen gue, kita samperin ke rumah Mak lagi, maksudnya kita samperin lagi ke rumahnya Mak. Gue pengen ke belakang rumahnya lagi, lu ngapain gitu? Udah ayo kesana gitu. Bisa apa? Sama sama bang gitu. Ah kata gitu. Gue kabarin udah kata gitu ya kata temen. Jadi kabarin temen, ngabarin abangnya itu katanya nggak bisa karena masih kerja. Ya kita berdua aja waktu gitu. Ya udah kata gitu. Akhirnya temen gue itu nggak masuk kerja hari itu karena ikut gue, ikutin keinginan gue. Karena rasa penasaran gue dan rasa gue ditantang seperti itu, gue bergairah langsung. Ya gue ngobrol sama Mak itu, Mak, gue jelasin sini udah nggak ada Mak. Maknya itu juga kaget, terus gimana? Nah, ini semalam temenin masa kita Mak. Katanya yang ganggu bahagia berdua kata gitu kan. Ini kita ngomong katanya itu, gue bakal ngalangin lu bahagia, gue bakal ngalangin berdua bahagia. Nah dengan rasa itu cewek itu ngomong kata gitu, kalau kamu bisa tantang kata gitu. Nah gitu Mak kata gitu, langsung kita masih tantang, kita hadir kemarin nih Mak kata gitu. Akhirnya dengan izin Mak itu gue ke belakang dengan rasa amarah gue, dengan rasa ditantang itu. Akhirnya gue ke belakang gue sendiri. Waktu itu udah mau deketin Juhur, itu siang. Gue pikir kalau misalnya kalau malam di situ itu gue lebih merasa lebih tertantang, tapi gue lebih memilih itu lebih baik siang. Karena kenapa? Intensitas mereka itu lebih berkurang, lebih aman. Nah gue pikir gue harus pakai akal juga dong waktu gitu ya kan, gue harus pakai akal juga dong waktu gitu. Nah gue ke belakang dengan segala kemampuan gue kerahin semuanya. Nah gue masuk lagi ke alam mereka. Nah di situ gue nemuin mereka berdua. Lagi nemuin mereka berdua, gue tetap di alam sama si Ratu itu lagi. Itu lagi ngomong, kamu manusia ngapain lagi kesini kata gitu. Saya bilang, maaf saya bukan udah ngawasi dengan anda, saya udah ngawasi dia berdua itu kata. Yang mana? Mereka berdua kan gitu. Ini sosok Ratu itu manggil sosok itu yang berdua. Ya kamu ini maksudnya manusia gitu. Manggil gue itu manusia ini kata. Iya. Akhirnya di situ dengan Ratu itu, maaf kata gitu, akhirnya dengan Ratu itu gue jelasin semuanya awal cerita ini gitu. Akhirnya yang sosok wanita itu dihukum oleh Ratu itu, dihukum dan dikeluarin dari kerajaan itu. Ada aturannya juga Bang? Ada aturan, ada aturan. Karena kata Ratu itu, kita di sini bertempat jangan mengganggu siapapun di sini, karena Ratu itu udah punya perjanjian sebelumnya sama orang tua sini, sesepuh sini gitu ya kan. Kenapa kamu langgar kata gitu? Ya perlu gitu, kalau disuruh kemana gitu ya kan gitu. Akhirnya sosok perempuan itu pergi, jangan penyanyian, jangan dengerin anak ini lagi, cowok ini lagi gitu ya. Ini pas cewek itu pergi, nah cowok di situ cuma diem bengong kata gitu. Nah ini gue ngomong karena gitu, gue bukti
bikin tantangan tuh cewek akhirnya sampai menang gua apa dia kata gitu, gua yang menang kata gitu kan. Ini nggak lama itu gua pas balik ban itu Ma itu kak tiba-tiba Ma itu ada di belakang gua kaget gitu. Itu udah rapi tong urusannya tong, udah mah bilang gitu, udah tong gitu masuk dulu tong kata gitu. Dari situ gua ngobrol sama Ma udah lah kan, udah sore juga itu kan. Ini nggak sore itu juga gua nggak nginep lagi ke rumah temen gua, pulang ke rumah pas malam ketujuhnya itu gua hadir lagi untuk yasinan di rumahnya dia. Nah di situ pas hari ketujuh itu emaknya almarhum itu dengar dia menangis merintih Anaknya. karena katanya apa ya, katanya kayak badannya tersiksa kayak gitu, yang tersiksa. Dan gua pas di asinan itu bener gua ngerasa bener. Gua lihat lagi di depan rumahnya Taras itu almarhum itu sedang nangis meratapi nasibnya dia, menyesal apa yang dia berbuat. Ini gua pulang ke rumah teman itu, duduk lagi di situ. Gue bilang sama teman gue, keadaannya ini sangat tragis buat aku. Satu, ceweknya udah pergi. Dua, dia malah tersiksa badannya. Terus gimana? Ya udah, itu kalau hasilnya orang bunuh diri seperti itu, nggak ada terima di bumi, nggak terima di langit. Ngambang. Itu bilang, namanya orang bunuh diri itu yang nggak terima di bumi, nggak terima di langit. Nah gitu ya, jadi bukan gitu ya, kalau masalah arwah kentangnya itu nggak ada gitu. Arwah itu disebut roh itu udah tetap di alam barzah, bilang gitu. Tapi bilang gitu, ini disebut kornya itu ngambang. Kornya itu seharusnya kor itu mendapatkan tetap berpijak. Jadi namanya nggak terima di bumi, nggak terima langit, udah kornya itu ngambang aja di atas itu. Akhirnya dengan itu, karena waktu itu emaknya selalu dimimpin dengan sosok itu, anaknya sudah nangis, selalu cerita gitu. Akhirnya emaknya itu nyamperin ke Ustadz lagi, minta solusi juga. Akhirnya dengan Ustadz itu bilang kata gini aja, nah kata gitu, bacain surat ini gitu ya kan, berkata supaya nggak tersiksa apa gimana gitu. Namanya juga meninggal dengan cara nggak wajar seperti itu, kita cuma ngeringanin doang kata gitu. Tetap kalau masalah disiksa mah disiksa aja kata Ustadz gitu ya kan. Kayaknya kata Ustadz dikasih saran bambu itu ditancapin ke kuburannya gitu kan. Tapi bagi gue itu ya satu syarat aja gitu. Iya. Tetap dengan disiksa, karena meninggalnya itu udah menyalahin kodrat. Tidak, meninggal itu bukan waktunya untuk dicabut nyawanya, tapi dia melakukan diri dengan merugikan diri sendiri juga. Satu tubuhnya disiksa, satu ini nggak diterima di langit dan di bumi seperti itu. Oke teman-teman yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mungkin buat teman-teman yang nonton penasaran apa ada pertanyaan gitu, bisa ditulis di kolom komentar aja. Iya, jangan lupa bisa di DM ke IG Diskusi Alam, silakan. Atau WhatsApp ke Bang Doel di situ mungkin. Ya, di situ ada nomornya, itu di IG ada nomornya. Ada itu nomor. Iya. Ya, mungkin bisa nanya-nanya lah seputar hal-hal gaib. Kesimpulannya ya apa ya Bang ya? Dari Bang Doel mungkin ada kesimpulannya? Kalau buat gue kesimpulannya itu, satu, jangan mudah jatuh cinta. Apalagi dengan yang gaib. Ya, itu aja gitu ya kan. Jangan mudah jatuh cinta, jangan terlena dengan keindahan, apalagi dengan sebuah kecantikan, karena kecantikan itu relatif. Ya. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.